Untung sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih salah nih. Eh, Ya, ini dia bukan saya. Ya, hari ini kita belajar tentang bab yang paling pertama tentang virtual LAN. Pada dasarnya kamu sudah tahu tentang LAN. Ya, LAN itu local area network ya, di mana jaringan itu biasanya lewat LAN ini gitu, baru bisa nyambung ya. Nah, tapi ada permasalahan-permasalahan ketika kita ada di ruangan yang besar, skala besar gitu. Eh, apakah LAN itu eh, bisa dihubungkan dengan banyak kabel gitu kan? Nah, itu eh, butuh kajian lebih lanjut. Artinya nggak semuanya bisa diselesaikan dengan eh, menggunakan kabel yang banyak. Nah, makanya di bab pertama ini kita akan membahas materi yang kita sebut dengan VLAN. Ya, ini Bapak share tentang VLAN. Ya, nah, VLAN itu adalah virtual lens. Nah, ini gambarannya bisa kalian lihat. Ini ada gambar bangunan ya, di mana bangunan itu di sini kita anggap sebagai satu perusahaan gitu ya, satu perusahaan di mana di situ di setiap lantai itu ya di sini ada dua lantai ceritanya, dan setiap lantai itu ada beberapa komputer ya. Nah, beberapa komputer ini ternyata bisa dihubungkan antara komputer yang bawah dengan yang atas ini satu berhubungan dengan lantai dua yang nomor satu juga. Terus yang nomor dua nih itu berhubungan dengan lantai dua yang di nomor dua juga. Dan nomor tiga itu berhubungan dengan komputer di lantai dua dan nomor tiga. Artinya nanti ini bisa dikelompok-kelompokkan, misalkan yang pertama ini buat yang marketing, terus yang kedua ini buat yang manajer misalkan, terus yang di sini misalnya tentang akunting gitu. Ya, jadi itu ada tiga tiga kelompok tapi dalam lantai yang berbeda-beda. Nah, disinilah manfaat dari pengetahuan tentang VLAN. Ya, oke, kita lihat pengertian VLAN ya. Oke, VLAN itu di sini adalah uh, VLAN uh, logically segment switch network based on the function, objectives, or application of the organization regardless of the physical location or connection to the network. Intinya, si VLAN ini itu adalah misalnya ada satu kelompok ya, dengan kelompok lain, kita ingin pisahkan gitu. Nah, dalam satu lantai, tapi di lantai yang berbeda itu kita sambungin gitu. Nah, jadi dia perangkat untuk memisahkan, untuk mengelompokkan kelompok jaringan nanti gitu. Jadi mengelompokkan jaringan. Nah, ini nanti fungsi si VLAN itu seperti itu, atau pengertian itu seperti itu. Nah, oke, contohnya misalkan, oke, kalau kalian bingung bahasa Inggris ya, kita bahasa Indonesia aja nih. Nah, apa itu VLAN? VLAN itu adalah merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus mengikuti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation seperti pada gambar di bawah ini. Oh, jadi dia bisa dikelompok-kelompokin gitu ya. Kalau di sini sih gambarnya
perbesar ya. Nah, contohnya nih VLAN 1 nih, ya. Nah, dia akan gabung dengan VLAN 1. Walaupun dia satu perangkat di sini, satu switch di sini misalkan, tapi dia tidak bisa terhubung dengan VLAN 2, walaupun dengan IP yang sama. Jadi ada dua kelompok, VLAN 1 sama VLAN 2. Nah, terus bagaimana VLAN itu bekerja? Nah, ini VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Di sini baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalaman suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Nah, jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Ya, intinya VLAN itu kita mengatur gimana caranya dia berkelompok-kelompok. Ya. Kemudian menggunakan switch-nya yang manageable nanti. Terus juga bisa menggunakan misalnya IP-nya yang disamakan. Yang jelas konsep VLAN itu LAN-nya kita atur secara virtual gitu. Ya. Sehingga menghasilkan sebuah bangunan seperti gambar ini. Ini gambar ini. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak ingin perjelas lagi kalau yang tadi pusing pengertian VLAN atau apa, ya nggak apa-apa. Karena memang di awal ini yang penting Bapak selalu bahasakan tentang VLAN, VLAN, dan VLAN. Kalau kamu pusing cari tahu di internet. Kalau kamu bingung cari tahu. Nah, intinya yang ingin kita lakukan di VLAN ini kita adalah mengatur ini gambar yang lebih besar lagi. Di sini kita mengatur sebuah infrastruktur jaringan, ya, mengatur infrastruktur jaringan. Di sini kita contohnya ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1, ini ada berapa komputer? 3. Lantai 2, berapa komputer? 3. Lantai 3, berapa server? Ini sebutnya server nih, gambar kayak gini, 3. Nah, kita bisa mengelompokkan tuh, walaupun lantai yang sama nih, misalnya lantai 1, tapi lantai yang pertama nih, di komputer yang pertama, ini untuk engineering, untuk kepegawaian. Ya. Nah, terus untuk komputer yang kedua di lantai 1, ini untuk marketing. Ya. Terus komputer 3 di lantai 1 ini untuk accounting. Kayak gitu. Nah, lantai 2 juga sama. Komputer 1 lantai 2 dia untuk kepegawaian, engineering. Terus komputer 2 lantai 2, nah ini untuk marketing. Komputer 3 lantai 3, ini untuk accounting. Terus server di lantai 3 nih, server itu kan untuk penyimpanan data ya. Nah, itu server 1 di lantai 3, nah ini untuk engineering. Server 2 lantai 3, ini untuk marketing. Server 3 lantai 3, nah ini untuk accounting. Jadi semuanya itu walaupun berbeda lantai, kita satu kelompok gitu. Walaupun dalam jaringan yang sama nih. Gambar garis hitam ini artinya jaringan. Semua tergabung dalam jaringan yang sama. Nah, setelah kata kita bisa paralelin ya, dan juga bisa mengatur pengelompokan. Gitu. Jadi nggak semua nyambung, terpisah. Nah, gimana cara memisahnya itu? Nah, itu disebut dengan VLAN. Nah, itu mungkin mudah-mudahan semakin jelas. Nah, gambar selanjutnya, nah ini nih. Ini contoh VLAN pada suatu perusahaan. Nah, ini contohnya. Lebih jelas lagi, ada gambar-gambarnya ya. Nah, ini gambar sebuah gedung ya. Sebuah gedung. Nah, di sini ada lantai 1 tadi. Ini warnanya agak kuning. Nah, ini gabungnya sama yang agak kuning nih. Nah, ini warnanya agak sedikit apa nih? Agak agak gelap ya. Ini gabungnya dengan yang warna yang sama. Servernya juga sama. Walaupun lantainya berbeda-beda. Yang ketiga juga sama. Nah, intinya pengelompokan. Intinya kalau kamu dengar kata-kata VLAN berarti oh dikelompokin nih. Itu aja. Dengar kata-kata VLAN berarti oh pengelompokan. Ya, gitu. Nah, fungsinya untuk apa VLAN itu tadi ya? Kita ulang-ulang lagi terus saja ulang-ulang. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada gambar routing function ya.
interconnect VLAN. Jadi yang terkoneksi dengan VLAN. Nah, ini contohnya nih. Yang sales nih bisa bergabung nih sales. Terus yang sales juga ada di komputer yang sebelah kiri. Nah, ini kita anggap nih komputer-komputer ya. Ada yang ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Jadi ada sales yang terhubung dengan ruang 1. Ada sales yang terhubung dengan ruang 2. Ada sales terhubung dengan dua komputer di ruang 3. Terus ada engineering yang terhubung dengan ruang 1, 3 PC. Ruang 2, 1 PC. Ruang 3, 1 PC. Kayak gitu. Jadi kita dikelompokin gitu jaringannya. Nah, inti sih seperti itu. Nah, keuntungannya apa dari VLAN? Nah, di sini adalah memudahkan administrator untuk mengorganize, untuk mengatur ya LAN logically. Jadi untuk mengatur data lah gitu, untuk memudahkan pengaturan data. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke Cisco Packet Tracer. Nah, ini yang di kelas kalian akan selalu gunakan. Nah, ini nggak stop dulu. Oke, kita main ke layar. Ya, oke. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer. Ya, kalian bisa download di internet gratis. Nah, contohnya gini. Ini ada switch. Bapak pakai switch 1. Terus Bapak juga masukin komputer di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pilihan itu gimana Pak? Nah, misalnya ini dia yang bawah ini lantai 1 nih. Yang atasnya lantai 2. Kan? Nah, ini Bapak gabung ini. Nah, nah, ini tergabung dia. Walaupun dia tergabung dalam satu jaringan yang sama. Gambaran seperti ini. Nah, untuk konfigurasi nanti kalian tonton video selanjutnya. Intinya pada hari ini kalian mempelajari konsep tentang VLAN ya. Yang penting tahu konsep VLAN, terus kamu ceritakan dengan bahasamu sendiri, boleh cari di internet tapi dengan bahasa kamu sendiri. Nanti kalian sampaikan di classroom ya jawabannya. Nanti Bapak akan nilai dan selanjutnya baru Bapak akan jelaskan tentang konfigurasi gimana cara kerja dari VLAN itu yang benar ya seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.